Suatu pagi yang kelabu, di kaki Gunung Kerinci, Sardi, seorang petani parubaya, memulai harinya dengan penuh semangat. Seperti biasa, ia membawa cangkul dan bekal untuk bekerja di ladangnya yang terletak di lereng gunung. Namun pagi itu berbeda. Kabut tebal menyelimuti seluruh gunung, menciptakan suasana sunyi dan dingin yang menusuk. Meski pemandangan tampak tak biasa, Sardi tidak merasa khawatir. Ia telah mengenal jalan-jalan setapak di gunung ini seperti punggung tangannya. Setelah beberapa waktu berjalan, Sardi menyadari bahwa sesuatu terasa aneh. Jalan setapak yang biasanya jelas mulai tampak kabur seolah-olah terhapus oleh kabut. Pohon-pohon yang biasanya menjadi penanda jalan terlihat berbeda dan asing. Sardi berhenti sejenak, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia masih berada di jalur yang benar. Namun, semakin ia berjalan, semakin dalam ia tersesat. Saat siang beranjak, Sardi tiba di sebuah jurang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia mulai merasa cemas. Jalan setapak benar-benar hilang, dan hutan di sekelilingnya terasa semakin sunyi, terlalu sunyi. Burung-burung yang biasanya berkicau seolah lenyap, dan angin yang bertiup di antara pepohonan hanya membawa rasa dingin yang mencekam. Meskipun ketakutan mulai menjalari pikirannya, Sardi mencoba untuk tetap tenang. Ia memutuskan untuk terus berjalan, berharap bisa menemukan jalan keluar. Saat matahari mulai terbenam, kabut semakin tebal. Dalam kegelapan yang mulai menyelimuti hutan, Sardi tiba-tiba melihat kilauan cahaya di kejauhan. Ia terkejut, karena di tempat terpencil seperti ini, cahaya berarti ada tanda kehidupan. Dengan sisa tenaganya, ia mengikuti cahaya itu, berharap menemukan perkampungan atau setidaknya seseorang yang bisa membantunya. Ketika ia mendekat, Sardi melihat sebuah perkampungan kecil yang aneh. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu dengan arsitektur kuno, dan di jalan-jalan kampung itu tampak banyak orang beraktivitas. Namun, ada yang sangat janggal. Meskipun ramai, suasana di kampung itu terasa sunyi, tidak ada suara. Orang-orang tampak berbicara satu sama lain, tapi tak ada satupun suara yang terdengar. Sardi merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mendekat, berharap bisa berbicara dengan salah satu penduduk, namun semakin ia melangkah, semakin aneh perasaannya. Orang-orang di kampung itu tampak tidak memperhatikan kehadirannya. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan gerakan mereka tampak lambat, seolah-olah mereka sedang dalam mimpi. Rasa takut mulai merayapi hati Sardi. Ia merasa ada yang sangat salah dengan tempat ini. Tiba-tiba sekelilingnya terasa semakin gelap, dan ia mulai merasa diawasi. Setiap gerakannya seolah diikuti oleh banyak mata tak kasat mata. Sardi mulai panik, dan ketika rasa takut menguasainya, bayangan-bayangan aneh mulai muncul di sekitarnya. Sosok-sosok dengan wajah pucat dan mata kosong semakin banyak, berdiri di sekelilingnya. Mereka semua menatap Sardi dengan tatapan dingin dan kosong. Sardi mencoba melangkah mundur, namun kakinya terasa berat. Ia merasa terperangkap di tengah-tengah perkampungan gaib yang kini semakin menyerupai mimpi buruk. Hawa di sekitarnya semakin mencekam, dan suara desis aneh mulai terdengar dari segala arah. Sardi menyadari bahwa tempat ini bukanlah dunia nyata. Ini adalah dunia gaib, dan ia tersesat di dalamnya. Panik mulai menguasai dirinya, dan semakin ia takut, semakin kuat kehadiran sosok-sosok gaib di sekelilingnya. Namun, di tengah kepanikan itu, Sardi teringat satu hal. Manusia lebih sempurna daripada bangsa jin. Ia berusaha menenangkan diri, mencoba mengingat ajaran agama yang selalu ia pegang. Hanya satu hal yang terlintas di pikirannya saat itu. Shalawat. Dengan suara gemetar, ia mulai membaca shalawat, meskipun ketakutan terus menghantui. Perlahan, ia merasakan ketenangan merayap masuk ke dalam dirinya. Sosok-sosok mengerikan di sekelilingnya tampak semakin pudar, seolah kekuatan shalawat mengusir mereka. Ketika Sardi semakin yakin dan terus melantunkan shalawat, ia mendengar sesuatu yang jauh lebih jelas dari sebelumnya, suara azan. Suara itu bergema dari kejauhan, membawa harapan di tengah ketakutan yang melanda. Dengan hati-hati, Sardi mulai mengikuti sumber suara azan itu. Semakin ia mendekat, sosok-sosok mengerikan di sekitarnya semakin memudar, hingga akhirnya lenyap. Sardi berjalan dengan langkah pasti, mengikuti suara azan yang terus membimbingnya. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah mushola kecil di kejauhan, tampak berdiri di tengah hutan yang sepi. Sardi merasa lega dan bersyukur. Ia tahu bahwa suara azan itu adalah tanda keselamatannya. Dengan segenap tenaga, ia berusaha turun dari lereng gunung, menembus semak-semak dan pepohonan, mendekati mushola tersebut. Namun, ketika ia hampir mencapai mushola, kakinya tersangkut di antara semak-semak. Sardi berhenti sejenak,
dan baru menyadari betapa jauh ia telah mendaki. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat pemandangan kampungnya yang terhampar jauh di bawah sana. Ia terkejut, menyadari bahwa ia sebenarnya berada jauh di atas hutan, di tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia tanpa tersesat dalam fatamorgana. Kampung yang sebelumnya ia lihat hanyalah ilusi, bayangan dari dunia lain yang berusaha menahannya di sana. Sardi menarik napas panjang. Ia bersyukur dalam keadaan mencekam itu, ia masih mampu mengingat Shalawat yang menjadi penyelamatnya. Dengan perasaan lega dan penuh rasa syukur, Sardi perlahan-lahan menuruni lereng, menjauh dari tempat yang menakutkan itu. Ia tahu bahwa hari itu, ia telah selamat dari alam gaib yang penuh tipu daya. Dan hanya karena pertolongan Allah, ia bisa kembali pulang ke dunia nyata. Sampai di rumah, Sardi merenungi pengalaman mengerikan yang ia alami. Kini, ia tahu betul bahwa Gunung Kerinci tidak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga misteri yang tak terduga. Namun, di balik semua itu, ia juga belajar bahwa keyakinan pada Tuhan dan kekuatan spiritual bisa menjadi pelindung terkuat dari segala mara bahaya, bahkan dari dunia yang tidak nyata.